wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sekalian, rahmatullah. Niki ketemu anak sing kontak kali, kenati mesti. Jarene Ustaz Kancok, jenenge Eri Masnuri, ini kok kayak kuring ya. Waktu itu nama, kok sih sama. Kalian itu Mas Puri, bukan seru. Niki ya singkat panggul akan jadi tiga kaca kumbang singkat itu apa itu pakai buatan ganti jeneng ya buatan ganti jeneng dulu jeneng aslinya Mas Rudi putranya Pak Wahidun nomor 3 kronologi wonten mubalik hijrah saking Jogja jenenge Karim dia kan tahun-tahun 80 atau 70 itu kan setiap Ramadan Serubung itu kedatangan mubalik hijrah selama 1 bulan penuh. Nah, salah satunya itu namanya Mas Karim, asli dari Aceh, lalu ngintil terus, nanti sendiri, wah ini Pak Karim, aku lo Kurim, tapi kepada undang Kurim. Nah masa itu saya pulau ditambah-tambahi kali rentang-rentang, si orang bisa hilang sedikit dengan sedikit. Di sini Eri kurangnya jadi Eri Masruri, orang bisa hilang. Ini itu orang bisa hilang kan urusan digandeng maunya dulu nggak kasih ngaji Jogja kumpulan, jadi agar kumpulan itu pulangnya Mas Eri. Lah pulau bangun gendeng, jadi kenalan di sini ya. Dan orang takon-takon boleh disebut apa? Dalam bahasan wis bakul gendeng dulu kan dia maksud jenenge Mas Rudi dari Eri. Kurang mengatakan nek ditakoni jenenge Mas Rudi. Jadi nek kemudian sikit angger anak tamu goleki badhe pinangi Pak Eri mesti agak urusan masjid, urusan pengajian. Ini agar dari kami Masuri, alhamdulillah boleh begini. Ibadah rahmatullah, masya Allah, alhamdulillah, sangat bersyukur hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, terkumpul 2 kenikmatan dalam diri kita yang mesti kita syukur, yakni kenikmatan yang pertama yang ini Allah berikan kepada semua makhluknya karena sifat rahmannya Allah. Nikmat ini bersifat hissi, cara mengkali ini nikmat fisik yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kabeh menurut musim bergajul, musim alim, musim kecilan, musim gondrong sembilan. Itu kan kenikmatan ini.
Lan kenikmatan ini orang kena diiringi hisia. Lan nikmat ini sifatnya kue dibatasi kalau ruangan dan waktu. Kita alhamdulillah kamu ini anak kopi, anak serabi, ya, anak kopi serabi, anak masya Allah nikah banget. Kondisi adalah itu bukan alhamdulillah. Sekarang kali kalau itu dibalik serabi dengan orang. Utama sibah-sibah sih butuhnya distek. Paling-paling tidak, jadi serabi pak banget miskin aku udah bisa makan, gitu. Karena gantinya waktu nikmatnya juga berbeda. Sekarang ada kacang, ada roti, ada serabi, ada kopi. Rasanya beda-beda betul. Beda-beda kan? Ini rasanya berbeda, tekan telak dengan tenggorokan. Jangan bisa bedakan rasanya tempe atau serabi nambahan. Bisa betul? Betul bisa. Ya, apa hubungan kita? Kacang ya apa? Tempe ya apa kan begitu. Nah, ini kenikmatan hisiah yang diberikan oleh Allah sebagai satu sifat rahmannya Allah. Yang ini harus kita syukuri selagi kita mendapatkan, sebab ada saatnya nanti nikmat zahirnya masih ada sampai di tangan kita, tapi kita tidak bisa menikmati. Makanya sepandai-pandai orang itu orang yang paling bisa mensyukuri nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat maknawiyah. Apa itu nikmat maknawiyah? Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Dipilih loh, wong sing nikmat maknawiyah. Pilihnya gimana? Diberikan kepada orang-orang yang mendekat kepada Allah, yang mensyukuri nikmat maknawiyah, yang mensyukuri nikmat hisiah. Allah kemudian akan berikan nikmat maknawiyah. Yang nikmat maknawiyah ini akan melipat gandakan dan melanggengkan nilai daripada nikmat hisiah. Gitu. Apa itu? Yakni iman dan Islam. Yang dengan iman dan Islam itu nikmat hisiah nanti akan bermakna lebih besar dan kemudian akan kekal illa yaumil akhir fil jannah. Sampai nanti hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala berkembang kenikmatan itu. Kalau nikmat hisiah tidak disertai dengan nikmat maknawiyah, itu entek telak. Gitu. Wis lima telak, rampung utawa ana watese jangan traktir bakso seneng mboten. Seneng mboten traktir bakso umpama. Seneng mboten. Ning nek terpaksa traktir bakso sebelum aku kudu tek. Seneng mboten. Sebab konten watese gitu. Konten. Tapi nikmat maknawiyah ini yang nanti akan melanggengkan nomor besar. Ini pewujude ini golek ngobahi ikhlas, golek nampak ikhlas, golek nikmati bismillah bersyukur, tempe yang selibator telat. Nilai dari tempenya itu masya Allah ziyadatan khair, menambah kebaikan. Gara-gara mangan tempe nang umah Quran jadi sehat,
karena syukur kiriman terus. Ya Allah, aku mau temen hari enak banget ya Allah. Kayaknya kalau bunga hampir kok orang main ya. Aku suat kayaknya ke rekaman yang aku langkau ngabalakan coba sih mau dibakarakan gak usah alim. Nah itu kita kalau makan terminal baru makan terminal baru terus orang bismillah mutet mana kayak dengan singkat makan terminal itu ngakunya loro ya Allah berkah ya. Nah itu kalau tidak makanya rahmatullah syukur menjadi penting, ingat kepada Allah menjadi penting. Kalau dari matur sekalipun riwayat sahabat Rasulullah ada yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sahabat ini istimewa, masuk Islam itu ketika dia masih berusia sekitar 18 tahun. Mu'adz bin Jabal ini asli Madinah. Dan selama awal-awal Islam niku anggar anak jamaah haji. Jadi jamaah haji niki haji niku ibadah yang tidak pernah terputus sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu Rasulullah belum menjadi Rasul, Mekah dipenuhi dengan jahiliyah, Ka'bah itu pinggirnya itu penuh dengan patung-patung. Ini haji, ini tetap melakukan, tetap ada orang tua. Nah, nek pas musim haji, Rasulullah itu Ka'bah terus mendakwahkan manusia berpada kelingan karo Gusti Allah Maha Kuasa untuk patung dia Gusti Allah yang Maha Esa. Lah ini dikitil karo Abu Jahal. Tuh apa percaya tuh medan tuh apa percaya tuh medan tuh. Ini udah Rasulullah. Siki pengajaran kayaknya anak sapi anak kopi. Zaman Rasulullah masya Allah. Dakwah itu dikintil, sing melu kok dititeni. Ayo mau mengangkat kok. Pahami nanya. Para pengajuan pahami. Kau dulu ngapa-ngapa begitu. Yang ikut Rasulullah itu didatangi. Kalau sampai dia ikut Muhammad, nanti dia disiksa. Tapi sebagian dari jamaah Yathrib itu kemudian berbaikat kepada Rasulullah, berjanji akan kembali ke Madinah. Waktu itu masih Yathrib, nanti akan menyampaikan ajaran-ajaran ini. Nah, ketika pulang lalu diceritakan kepada orang Madinah dan kemudian salah satu yang ikut kemudian ada Mu'adz bin Jabal ini. Dan Mu'adz bin Jabal ini cenderung cerdas, senang ilmu. Maka pada 3 tahun kemudian pada musim haji berikutnya Mu'adz bin Jabal ini ikut haji dan kemudian berbaiat kepada Rasulullah, baiat Taubat. Sing isine baiat itu akan melindungi dan saling tolong menolong kepada orang-orang yang mengikuti Islam, akan menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ini pentingnya. Jadi nek ngaji ke orang budaya. Nek ngaji budaya kayaknya ini kuis banget. Ngaji sampai bertanya kepada Rasul, nanti akan
menyampaikan ajarannya kepada orang-orang di sekitarnya itu. Nah ini beda dua ngaji, aku perlu lah, oke, agar ngaji nama Quran kabeh bali dari ustaz. Kalau ngumpul itu dari ustaz. Sebab apa? Sebab perintah Rasulullah dan diluani warokan. Sampaikan melalui satu ayat. Ini donasi kaum ini berapalakan diajarkan kalau singgung ngerti. Ini bukan darahnya berlipat ganda. Masya Allah. Amal jadi ya. Amal jadi. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, Masya Allah, dia orang yang dikenal sebagai ahli ilmu, khususnya ilmu syariah, dan dia orang yang taat sampai Rasulullah mati dikok umatku sing paling ngerti bab halal haram dia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah diutus sama Rasulullah untuk menjadi hakim di daerah Yaman. Saking pinternya, saking percayanya, ini hakim kan kudu ngerti ilmunya hal haram, kudu jadi contoh letaat kalau hukum. Kayak di Indonesia lah kira-kira juga. Anggap dulu hakim, kira-kira kan orang yang terpercaya, buka-buka ini percaya. Orang percaya kalau barang apa, terus lapor polisi, pengadilan itu ini hakimnya adil. Makanya kayak gitu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini orang yang sangat terkenal alim, taat, mengikuti syariahnya, sampai Umar bin Khattab juga berkata, kalau kalian akan belajar tentang halal haram, ikutlah Mu'adz bin Jabal. Kira-kira Umar bin Khattab bilang begitu, Rasulullah bilang Umar yang paling tahu tentang halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal jadi hakim. Kira-kira Mu'adz bin Jabal ini nang kabarnya pakai dewek itu Mu'adz ngomong betul. Kira-kira bayangannya dewek itu kenapa bilang itu lu di surga mau neraka. Kira-kira loh ribut niku Rasulullah pun ngendikan nih. Rasulullah lagi niki riwayatnya beda-beda. Ada yang riwayatnya Rasulullah itu lagi boncengan kalau Mu'adz bin Jabal nggak kontak boncengan. Anak riwayat lain Rasulullah di lenggahan maring Masjid Nabawi Arab-Araban karo Mu'adz bin Jabal. Sing orang anak perdebatan, Rasulullah terus berpesan ini, wallahi uhibbuka, wallahi uhibbuka, usika ya Mu'adz bin Jabal, la tad'a fi kulli tu'lin salatin taqulu Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah lagi boncengan, orang sing lagi lenggan, Rasulullah itu karo untuk tundake Mu'adz bin Jabal. Sing manane yakin demi Allah aku sayang karo kowe. Diulangi, yakin demi Allah aku sayang karo kowe. Oke, wasiati Mu'adz bin Jabal, aku wasiatkan kowe Mu'adz bin Jabal. La tad'a fi kulli dhurin sholatin. Aja bisa-bisa kowe kelalen bar sembahyang. Pakulu kowe ndonga, kowe jatuh karo Gusti Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika. Ya Allah, moga-moga panjenengan nulungi ya Allah. Supados kula saged tansah eling panjenengan. Ya Allah, tulungan kula anggen kula mikir anggen kula kelingan kaya panjenengan.
wa syukrika. Ya Allah, tulungan supados kula saged syukur dumateng panjenengan. Wa husni ibadati. Ya Allah, mugi panjenengan nulung kula supados kula khusuk anggere kula ibadah ngalunggono dumateng panjenengan. Ini tiga hal yang dipesankan kepada Mu'adz bin Jabal, yang orang disebut Rasulullah, orang yang paling alim, yang mengetahui hal-hal, yang dijadikan sebagai hakim, koeksi yang sendiri gue. Mari kita lihat hadis ini. Pertama, nek ana wong ngamungi kok karo nyekel awake ngeplek-ngeplek apa besar-besar sidang niku niki biasane lan mesti tumbuh saking rasa tresnani badan. Dengan kalau berani kan kayaknya kalau bisa mas sinau sing gimana mas usah misalnya kayak gitu ya mas ini tadi apa salah sinau sedikit ya insya Allah ya kan usap satu menandakan bahwa yang memberi peringatan, yang memberi pesan itu mesti akrab dengan dia, pasti sayang dengan dia. Yang kedua, pesannya mesti penting. Dengan nek ngomong itu kan ada bulan baik itu ya gede bulan baik. Nek ngomongnya itu kalau melaku penting lah. Kenapa? Paling itu ngomongin tangga, ini pasangan kita tangga, libat itu barangnya siapa ya? Ada bulan baik itu mesti kembali. Tapi nek ditegakkan duduk didahului dengan Allah, aku sayang kalau kita kesini ya, kita kesini kisi jawabannya kayak dia terus siki hubungan dipesankan pasti hal yang penting, jangan dipesankan. Anehnya hal yang penting ini dipesankan kepada orang yang kira-kira kalau kita baca komentar Rasulullah dan para sahabat dan sejarahnya, ini hal yang sudah biasa dilakukan dan pasti dilakukan. Ini kuesti berseni. Mu'adz bin Jabal dari ceritanya pastilah dia orang yang paling bersyukur. Mu'adz bin Jabal pastilah orang yang sabar. Mu'adz bin Jabal pastilah khusyuk beribadah. Ini kuesti berseni tegese pesennya penting angel langku dilaku. Maksudnya angel berikut tiga perkara ini angel. Yakni yang pertama, tansah keinginan Gusti Allah. Angel apa gampang? Keinginan Gusti Allah angel apa gampang? Sampai tidak memilih seperti keinginan serabi, apa keinginan Gusti Allah? Apa kangen ketemu karo kangen? Alah, mau ketemu karo kangen maka lah. Belum ketemu. Apalagi di rumah. Gimana? Susah ini selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ingatlah, alhamdulillah, dunia itu, kehidupan dunia itu lahwun, main-main. La'ibun, main-main, lahwun, sia-sia, dan tapi semuanya la'ibun, lahwun, zina, perhiasan. Jadi uriman dunia kejangan itu pada karo permainan itu niku ibaratnya itu sing mancing nafsu. Apa dalam permainan di meranggun nafsu seneng-seneng? Gak ada. Agar permainan mesti anak nafsu seneng, gimana?
mesti ada senang. Walaupun ini jadi sia-sia. Ini anak catatannya itu sia-sia. Dunia itu sia-sia kalau ini tiba. Wajib ning dolanan sia-sia kue orang orang seneng tertarik sifatnya perhiasan seneng umpamanya sedikit doorplay motor kira-kira si tekal nyebut tidak pengajian nawarin umat-umat doorplay Buddha kira-kira Buddha apa? Buddha kira-kira mergane tekal merga Buddhanya apa merga ngajinya? Buddhanya perkembangannya ini selalu dunia itu menarik. Wong itu dulu pada cenderungnya kalau tua terus kamu tua kamu terlalu kali masih apa padahal nanti ini kita kan aku bisa ngoni ya Allah padahal bisa aku jajan kamu boleh mau dengan jadi bisa ngoni sebabnya apa? Keinginan lagi, no sedang ini duit itu punya salah satunya, ya. Nah itu ingat kepada Allah itu nanti yang akan menjadikan pandangan kita kepada dunia itu menjadi berbeda. Ingat dunia nggak apa-apa. Golek duit kudu serkepnya gawe iya bukan dari kawalan gawe orang yang dibayar nggak mobil sama kamu dari kawalan harus bayar apa? Otak gue dalam uang anak yakin anak dia almarhum sini musuh benar nggak? Ya kan? Musuh dia ikhlas banget dong nang diri tepat bantu orang boleh orang butuh sehingga anak boleh ya. Jadi ingat dunia itu fitrah, tetapi ingat kepada Allah itu yang akan merubah, akan memberikan nilai ingatan kita kepada dunia. Pada dunia. Yang membedakan apa? Yang membedakan bagaimana mencari dunia dan bagaimana menggunakan dunia. Nek ora kelingan Gusti Allah, golek kelingan dunia kemarin-marin nang ati, golek asal uli bualan muharam, golek gunakan sing penting aku senang. Ikut dulu. Lah, Mu'ad bin Jabal itu dipesan kalau Rasulullah supaya berdoa kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau tidak ingat kepada Allah, ngalamat dunia ini pudar. Alam dunia ini pudar. Jangan makin bisa berat. Nangaring batu. Niku konten hotel jenenge Sukamiskin. Penghuninya mau suki-suki. Ini Sukamiskin. Suki-suki. Ini masalah yang orang asal itu. Syaratnya itu kita kalau di tapi hotel Rodeo khusus koruptor. Nah, penghuninya Sukamiskin kan harus disuki. Dengan tahu masalah anak berita tertangkap tangan KPK korupsi 500.000. Benar 500.000. Mana 500.000 korupsi? Jadi korupsi lagi berapa? Miliar, gitu kan? Yang korupsi biasanya
gajinya juga sudah di atas 50 juta. Gajinya sudah di atas 50 juta, si korupsi. Sebabnya apa? Dunia. Sebabnya dunia. Jadi Masya Allah, ingat kepada Allah itu menjadikan kita mencari dunia sejak awalnya itu sudah bukan untuk dunia. Karena itu maka iman ini terserah dengan iman. Al-iman angkatnya Allah maka haitsu kunta. Iman kowe kelingan Gusti Allah nang di baik apa baik. Nang di baik apa baik. Jadi ngeling-eling dah. Apa baik kelingan Gusti Allah nek bareng-bareng nang pengajian utawa nek derekan rumah. Karena Gusti Allah. Al-iman antara Allah maka itu maksudnya. Ana wong sing kelingan Gusti Allah pas pengajian. Bahkan dhewe kan bojone lagi lunga, anake lunga, nang omah sepi, ayo nang HP. Sing di dalam ujung pengajian. Ana ora ayo minum-minum sih ya. Ana ketemu tadi ya lagi kelingan lagi pas pengajian. Gue dalam HP laki-laki apa itu sari nangkono Allah bahkan mereka nangkono gitu orang YouTuber karena apa darahnya Gusti Allah anaknya orang-orang itu pada baik kalau wanitanya apa kayak yang setan juga pada baik itu. Kalau ingat Allah kebanyakan orang itu nang rame-rame nang musik dengan Gusti Allah, tangarin pengajian dengan Gusti Allah, padahal nek setan kuwi. Nek nang rame-rame pakai dengan setan, nek nangarin pun. Kan dengan setan ya, Pak. Sampai pengajian ini mengunjungi pengumuman juga nantinya pengajian pasti ya. Malam apa Mas Ari? Malam Kamis ya? Akhirnya malam apa yang taksi? Kamis ya? Malam Kamis tekan akhirnya pas makan dari kan biji derek akhirnya udah gerimis soalnya keinginan Gusti Allah keinginan setan gue jadi nak trewekan keinginan rumah sana pengajian orang setan ana setan nang toko ana setan aja mikir setan nanti nang kuburan orang setan wis pati setan gue guna setan gue kerjaan goda wong urip untuk goda wong mati tadi nang kuburan orang setan bebek setan nang kuburan apa benar mana nang masjid setan mana nang masjid Ngomong dulu tahu kok, arah nunggu masjid. Gue nawarin, kita kan bilang. Jadi seberapa? Ya, masih keren. Rasulullah tahu arah nunggu masjid. Tapi orang berjalan. Sebenarnya iblis, Rasulullah itu diberikan karunia, kadang-kadang bisa diperlihatkan yang lain. Nah, waktu itu iblis mudah lebu ditakoni karo Rasulullah kowe ngapa iblis orang lebu kowe kan bukan temen iblis boleh jawab apa Pak? Mungkin kalau orang tinggalkan sholat aja ribet jika lagi turu aja orang mesti anak setan arep ganggu wong sholat wedi karo wong turu lah kok bisa kata iblis kae sing sholat orang diilmu akan nek aku ganggu wong sholat kuwe kok mbok tangi sing turu padahal sing turu ahli ilmu ngerti ilmune turu nek tangi kok malah ngajari sing sholat terus ngelabai
lagu-lagu ayo itu saja kita menuju. Tapi di masjid ternyata anak setan orang dulu. Nah, ingatan ini kepada Allah, kepada setan ada 2 kali. Ada 2 kali. Kalau dewekan rasanya orang Islam, santai orang betul deh, nonton di Tuban, masalah hari pengajar di si pengajarnya, rintunya pun ngaji, rintunya pun ngaji, adan, mereka kita itu si anak dulu berlalu di Singapura. Rintunya itu adan, rintunya adan. Nah, dasar mana kemuan, nangan Singapura itu anak ketakut dijual saat kasino. Nah, DWE kepengen mati. Melebu, nah kasino bau. Padahal itu ahli ibadah, kemana-mana ke masjid, dan tinggon, pergi dia melebu. Nah, apa sih lu? Kok pengen ngerti nanti lebih dalam apa? Oh, ternyata banyak orang Indonesia. Nah, sing lucu pas kan di kasino, pas waktu adan HP ini. Lu di kasino, di kasino adan HP ini. Ini kejadian nyata. Nah, bagaimana rahmatullah? Maka ingat kepada Allah itu betapa sulitnya, karena dunia itu begitu menarik, Masya Allah. Siapapun orang akan tertarik kepada dunia, karena begitu sulitnya. Maka kita diberi oleh Rasulullah melalui pesan yang pada Mu'adz bin Jabal. Setiap pesan kepada sahabatnya itu juga berlaku pesan kepada kita. Berdoalah setiap salat untuk memohon ditunjuki Allah agar ingat kepada Allah. Amin ya. Godaan setan itu, kalau sekarang itu mendekati pemilu, istilah demokrasi one man one vote, ya kan? Suara kiai, suara santri pada baik, suara musuhi, suara mau ambil pada baik, suara pejabat, suara rakyat pada baik. Boleh mau gigi, suara gigi. Nah, setan juga begitu. Setan itu pada siapapun menjadi target setan, siapapun jadi target setan. Setan orang milih-milih lah, berasa digoda lah, orang pengaruhi orang tetap digoda. Orang jadi digoda lah, kalau setua, saya digoda, boleh. Semuanya digoda sama setan, semuanya. Orang suki, orang duit, orang pejabat, orang ada, kabeh menjadi target setan. Apa target setan? Target setan menghilangkan pahala di sisi Allah. Targetnya, caranya macam-macam, tergantung kepada orangnya, tergantung kepada kesenangannya. Tapi targetnya sama, karena setan mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kita jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Walaupun ngaji, tetap godaan setan. Walaupun muda, tetap digoda setan. Targetnya menghilangkan pahala dari sisi Allah. Caranya menjadikan dunia sebagai tujuan hidup.
dunia sebagai tujuan hidup. Makanya teman sekalian, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikrullah ini kunci dari kita menghadapi syaitan. Zikrullah. Nah, zikir ini bukan membaca kalimah thayyibah. Kan orang istilahnya pikiran. Kan semua orang betul pikiran, anggota pikiran. Bukan betul. Ada pikiran. Bersolat, pikir. Orang sih dipimpin, imamnya, anak sih delek-delek. Dia kan habis itu kegiatan ada cara-caranya. Tapi ini adalah minat Allah. Anak yasinan, ada betul yasinan. Banyak yasinan. Ini cuma baca yasin. Caranya macam-macam. Ada yang diartikan, ada yang diartikan, ada yang malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam. Ini adalah membaca surah Yasin. Ini biasanya nek buri lebisan, itu biasanya ada kurang maknanya. Contohnya Yasinan itu membaca Yasin. Boleh nggak membaca Yasin? Boleh, sangat baik. Dimaknai. Ingat Yasinan kadang-kadang terus nanti aneh banyak. Jadi anak-anak pak. Anak-anak biasanya gue waktu ini ditentukan terus anak panganannya. Ini benar. Maka Yasin apik, bareng-bareng apik, dipimpin si pintar apik, dimaknani apik. Ini bahasa dari Yasin terus orang apik lah, tidak orang panganannya. Ini benar. Anggap misalnya syukuran, makanya kan bersyukur. Syukur saya benar. Saya bersyukur. Ini saya bersyukuran, kok dari mana? Makanya bersyukuran. Biasanya misalnya terus butuh itu loh si menang-menang akhirnya nanti menjadi merubah tujuan yang tadinya lillahi ta'ala menjadi linnas, menjadi untuk manusia. Dan hati-hati, oke. Nah, zikrullah itu mengingat Allah itu bukan mempikiran, nggak cuma membaca kalimat thayyibah. Karena ingat kepada Allah itu adalah ingat keagungan Allah, ingat asma Allah, ingat kerahmanan Allah, ingat rahimnya Allah, ingat janji Allah, ingat ancaman Allah. Itu zikrullah. Nah, kailan yang dibalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, ulul albab. Siapa yang berpikir? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika dia berdiri, ruku dan berlari, kapanpun, dimanapun. Mau beda orang ngajak, yang ini jago, yang turun lagi mana? Masa aku mati terus, kamu turun terus. Semuanya dalam keadaan apapun ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi sampai dia terus menemukan keagungan Allah, maka dia kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang salah tapi penciptaan yang benar. Fakina dan ya Allah, ampunkan aku, jauhkan aku dari api neraka. Mikir-mikir. Jadi misalnya ya, awak dewek melaku, terus anak mau edan,
Lah, dikira wong kepethuk edan apa? Kepriwe? Dikira wong kepethuk wong gemblung. Beda lah kalau dikira wong bar salat. Ya beda, tergantung juga wong edane. Ya, wong edane balang. Dikira kepriwe? Ya Allah. Maju karo nyebut Gusti Allah. Niat wong edan niku udah melaku kalem lambean tanpa masalah. Dikira kepriwe? Astagfirullah, Gusti Allah ya mari menulis Allah kepada ya Allah, ditulis apa ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku pikiranku ini waras, aku sudah isi. Jangan manusia ternyata dicampur rasa isi ini pun dari isi. Itu pikirnya. Beda kan? Masa digonggong asu dikira kepriwe jalan digonggong asu. Dodok sungguh loncat. Dikira kasih beda mari ya Allah, Gusti Allah ya dikatakan itu ya. Orang yang banyak haram ya. Nah, zikir itu harus menjadi akhlak kita dan itu sulit. Karena itu maka kita harus minta kepada Allah agar diberikan kecerdasan untuk zikir. Nang kantor, dikira beda. Nang kantor, dikira terus masa kalimat thayyibah terus giliran mulang, nang arep murid tetep bae pikiran. Alhamdulillah. Pak, niku saya kepripun? Alhamdulillah. Ya mesti jadi. Dikira nang alim kantor ya ya Allah, muridku kayak gini yang amanah karena ya Allah aku zaman jadi guru semoga pintar semoga ilmu kita kaya jadi ganjaran ya Allah antara aku lebih suarga itu dikit. Nah dikira-kira kan macam-macam yang menjadi pegawai yang menjadi murid ya dikira beda-beda ada dari petani pensiunan dikira beda-beda semuanya. Tapi intinya adalah setiap langkah kita ingat kepada Allah, nyantelaken urip dhewe karo Gusti Allah. Lah sing karep-karep kan kalau dhewe nyantelaken kan bukan karo Gusti Allah. Wong Allah itu dengan cara tegas. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Kebanyakan dari manusia itu berdoa Rabbana atina fid dunya ya Allah, berilah kepada kami dunia. Mung tekan semono. Wa ma lahum fil akhirati. Wong sing kaya kowe ora ana panjenengan nang akhirat. Wa minhum dan di antara mereka ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum mimma kasabu. Dan ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami dunia yang baik. Ya Allah berikan kepada akhirat baik dan jauhkan aku dari neraka. Maka baginya yang usahakan. Takon nek onten wong dagang. Dagang. Iki tabung es. Ketone arep panas, goreng es ditambah. Jebule sama udan. Modal 200.000 mumpah 5 mangkok. Rugi apa mati? Pertanyaannya rugi apa mati? Kita pakai pikir rugi apa mati? Tergantung dunia merah ketone rugi wong 5 mangkok paling mumpayu selawe Pak, yang modal itu waktu saya padi tidak, rugi tidak? Terus itu rugi kawan. Tapi ini menjadi untung kalau dia ingat kepada Allah. Wis mangkat bismillah,
menerima keadaan dengan syukur, tidak menyalah-nyalahkan Gusti Allah. Orang tahu Gusti Allah. Wis kami alhamdulillah. Makin lo itu satu makin mungkin ya. Kalau pelajaran dulu. Saya dengan doa yang kedua yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita berdoa agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur itu gampang apa? Angel. Angel. Syukuran gampang apa angel? Syukuran gampang. Syukur itu angel. Sebab syukur itu yang pertama harus menyadari sing nang awak dhewe kuwe betul-betul milik Gusti Allah. Awak dhewe kan sering ngaku aku. Ya, tahun dulu main kemudian kamu hari ini wah bang. Kemudian main teman dia. Anak mau malam itu ya. Jawabannya gitu ya. Jawabannya pertama sih, ya alhamdulillah dia. Ini aku jadi perjuangan, aku ini gak boleh banyak, aku boleh membuktikan. Di dalam pikirannya pertama, padinya baik sebab dari ikhtiarnya, dari usahanya, ya enggak? Kebanyakan begitu. Sebenarnya siapa teman? Orang mulai sulit, tapi saya bocor ya maksudnya gue. Sulit, tapi saya bocor. Iya, aku olahraga terus. Seolah-olah sehat itu mereka olahraga. Ada nggak orang olahraga terus mati? Ada juga. Olahraga nggak tetap baik. Sakit itu ada. Kenapa? Karena kesehatan bukan menentukan. Tapi ketika di alam sehat, golek keinginan ngaku nih sehat mereka olahraga, le sehat mereka jaga panganan, itu kan wasilah. Tapi yang menentukan adalah Allah. Nah, syukur itu yang pertama itu memahami, mengakui betul, wis apa aku tugasnya mengikhtiar lah, hasilnya itu Gusti Allah. Jadi ini apa sih kita ya? Gusti Allah sih. Nek aku duit Gusti Allah sih wae. Lantarannya ya bisa nggak bisa, tapi Gusti Allah. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, menggunakan nikmat Allah yang diberikan untuk mencari ridho Allah. Orang gue seneng nafsune. Ada sahabat Rasulullah. Ini diceritakan malah sahabat yang terakhir meninggalnya, sahabat Rasulullah. Namanya Abu Kilabah. Suatu saat Abu Kilabah ini pernah akan dijadikan hakim, tapi nggak mau ketika pada zaman Utsman, pada zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Suatu saat di perbatasan Mesir ada orang lewat, kemudian melihat ada tenda yang jelek sekali. Jadi terdiri itu kalau di zaman ini memiliki oleh itu akan fungsi ini kan tenda ini apa? Nah, Abdullah namanya Abdullah ini mendatangi tenda itu. Dipilihinya orang tenda, orang teman sahabat itu orang Jepang. Teman masuk ke situ ditemukan di dalamnya anak wong lanang, tangannya buntung, sikilnya buntung. Salam-salam ya Rabu-Rabu, wong hubungi maju bodoh. Beripatnya ya Rabu. Nih kira demi pinter. Masa dia cekak-cekakan, dia ngomong-ngomongkan, dia ngapa, sebenarnya dong lah.
Orang laki-laki ini berdoa, ya Allah, berilah kepada kami ilham, kepada saya ilham agar saya selalu bisa bersyukur di nikmat yang Kau berikan ya Allah. Yang Engkau jadikan aku mulia di antara makhluk-makhluk-Mu. Lah mungkin kan bingung sehingga lagi Abdullah ini bingung lalu nyedeki lalu takon kalau rumiti namanya Abu Kilabah kasarannya pada bumi jangan kok di sini kan kok syukur apa sih sing disyukuri apa sih ketone tendanya ya Allah tanganmu ya buntung kakinya lu pendengaranmu ya krungu dipanggil kok syukur apa sih masih disyukuri. Abu Kilabah lalu berbicara, diamlah kamu, seandainya Allah mendatangkan laut yang akan menenggelamkan aku, seandainya Allah mendatangkan gunung yang bisa menghancurkan saya, seandainya Allah menunjukkan langit yang bisa menghancurkan saya akan tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Bukankah engkau melihat saya masih punya lisan yang bisa mensyukuri nikmat Allah? Itu. Wong buntung si tiga tangannya lapun terus mandang ke Abdullah melanjutkan, saya mensyukuri ini karena saya masih punya bibir yang bisa mensyukuri nikmat Allah, dan saya dikaruniai anak yang setiap waktu sholat menuntun saya untuk sholat ke masjid. Tadi dia anak nuntun dan masjid sholat. Ini muntel dina kiye orang badi bocahku. Jangan gelem boten boleh taken. Abdullah lalu menyanggupi karena dia heran terhadap Abu Kilabah ini, lalu menyanggupi ya bisa Allah carikan. Lalu dia mencari sampai akhirnya dia menemukan anaknya di atas gundukan sedang dimangsa oleh singa. Jadi Muterudina ternyata putranya Abu Kilabah ini dimakan singa. Bingung kan? Kira-kira nek jenengan mau naik kayak gitu lah, ngabalakan karo bapaknya priwe. Priwe ya boleh ngomong ya kan ini kan. Bingung Abdullah ini. Lalu dia mendatangi lagi bendanya itu, lalu ceritakan, ya Abu Abdillah, kamu dengar nggak ceritanya Nabi Ayub? Saya tahu sesungguhnya Nabi Ayub dicoba dengan hartanya, habis hartanya. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Dia tetap bersabar. Mbak Abdullah banyak dia tetap bersabar. Bukan hanya itu, Nabi Ayub dicoba. Nabi Ayub dicoba dengan penyakit yang ada di tubuhnya. Bagaimana dia? Dia tetap bersabar. Ditakoni mana? Nanti ulah Nabi Ayub dicoba dengan keturunannya meninggal semua, mati semua. Bagaimana dia? Abu Kilabah, aku ngerti Nabi Ayub tetap sabar. Wis siki takon anakku jadi kepriwe? Mulai kerasa kan? Jadi anakku priwe? Ketahuilah ya Abu Kilabah, saya telah menemukan anak kamu dibunuhkan anak dan sudah mati dimakan oleh singa. Apa reaksinya Abu Kilabah? Reaksinya Abu Kilabah, alhamdulillah rabbil alamin. Engkau Allah
tidak meninggalkan keturunan yang mensekutukannya. Karena Abu Kilabah tahu anaknya ini tetap dia menjadi anak yang soleh, yang mengantarkan kepada alhamdulillah. Engkau tidak meninggalkan keturunanku yang menselisihi. Masa dari itu Abu Kilabah nguncap ambekan terus meninggal dunia. Lalu Abdillah dilalah anak menggang kuda 4 terus minta tolong untuk merawat jenazah itu, dan ternyata keempatnya ini mengenal beliau adalah Abu Kilabah, sahabatnya Abu Hanifah. Dia adalah sahabat yang terakhir yang pernah akan dijadikan sebagai qadhi, tapi menolak jabatan itu. Mendengar kan tidak dikatakan hakim bermurah. Berarti kita hakim. Dia pernah akan dijadikan qadhi hakim, tapi menolak dan akhirnya dia pergi meninggalkan sampai sekarang dia meninggal. Sekalian, ini gambaran syukur. Abu Kilabah pernah dalam sehatnya ditanya, siapa orang yang paling pintar? Orang-orang adalah orang yang dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang paling pintar? Orang yang menggunakan apa yang diberikan kepadanya untuk menambah ilmu. Nah, terus sekarang kesimpulannya itu kurang 5 menit, kurang menit. Masya Allah, kalau Rasulullah sudah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal yang jelas-jelas ahli di dalam syariah, taat di dalam syariah, masih diminta untuk berdoa kepada Allah agar minta selalu ditolong bisa mensyukuri nikmat Allah, bisa ingat kepada Allah, maka bagaimana dengan kita? Maka kita pasti lebih di dalam berdoa itu. Monggo sekarang kita berdoa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, yang terakhir, husni ibadat ini maknanya kalau kita sudah ingat kepada Allah, kalau kita sudah selalu syukur kepada Allah, maka insya Allah di dalam ibadah kita khusyuk. Apa maknanya? Ibadah ada 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sudah tata caranya, syarat rukunnya ditentukan seperti sholat, zakat, puasa, haji, kita khusyuk. Kita tetapi syarat rukunnya tidak terbuai dengan pujian manusia, tidak terbuai dengan dunia. Yang kedua, ibadah hormat. Jadi semua kegiatan kita, amaliyah kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya kalau kita sebenarnya kepada Allah, syukur dengan nikmat Allah, maka apapun yang kita lakukan insya Allah akan bermakna ibadah. Dari bangunnya, tidurnya, makannya, silaturahimnya, buka HP-nya, tilawahnya, kita terjaga dan mudah-mudahan ini akan menjadi akhlak kita. Ini yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.